Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Aktivitas perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Perbedaannya adalah perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagangan yang harus dibeli, yang kemudian harus dijual kembali. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah merchandising company. Aktivitasnya untuk memulai kegiatan biasanya perusahaan dagang membutuhkan kas terlebih dahulu. Lalu ketika kas tersedia itu akan membeli persediaan atau inventory. Persediaan diterima, kemudian kewajiban perusahaan untuk menjual dalam bentuk tunai atau kredit. Ketika penjualan dalam bentuk tunai, maka kita akan segera menerima uang dan kita bisa membeli persediaan kembali. Begitu prosesnya ketika seluruh transaksi dilaksanakan secara tunai. Tapi tidak seluruh transaksi itu bisa dilaksanakan secara tunai. Ketika perusahaan mengizinkan menjual dalam bentuk kredit, maka kita akan mengakuinya sebagai piutang atau account receivable. Pada jangka waktu tertentu kita baru akan menerima uang, yang mana uang ini nanti kita akan beli persediaan, begitu seterusnya. Perbedaan antara laporan keuangan, terutama dalam kaitannya dengan laporan laba rugi, perusahaan jasa dan dagang, bisa dilihat perbedaannya di sini. Perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah harga pokok barang yang telah terjual, kemudian dibandingkan dengan barang yang dulu kita beli. Jadi yang tidak ada di perusahaan jasa biasanya adalah harga pokok penjualan. Komponen yang lain hampir sama, pendapatan. Kalau di jasa pendapatan jasa, di perusahaan dagang penjualan barang dagangan. Kemudian di jasa ada beban usaha pun sama dengan perusahaan dagang, beban usaha. Perhitungan penjualan tidak serta-merta langsung pendapatan yang kita terima. Ada kala penjualan itu harus kita hitung dulu penjualan neto atau penjualan bersihnya. Setelah kita kurangi beberapa aktivitas, yaitu potongan penjualan, retur, dan pengurang penjualan, sehingga kita baru akan dapatkan berapa penjualan bersih. Nah, selanjutnya adalah perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungannya kita mulai dari persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, kita kurangkan dengan potongan retur, ditambah lagi dengan beban angkut, sehingga ketemu barang persediaan untuk dijual. Selama periode tertentu baru dikurangkan dengan persediaan akhir, maka ketemulah harga pokok penjualan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang FUB. FUB adalah free on board. Misalnya, perusahaan harus menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, sedangkan masih ada barang yang terjual tapi masih dalam perjalanan. Siapa yang mengakui, kita sebagai penjual atau pembeli? Nah, tergantung dengan syarat atau FUB yang dipakai. Ada dua FUB yang bisa dipergunakan, yaitu yang pertama FUB destination yang atas. FUB destination itu kita sebagai penjual di sini, barang diakui sebagai transaksi penjualan ketika barangnya itu sampai di gudangnya pembeli. Jadi ketika barang masih dalam perjalanan itu masih miliknya penjual, sehingga beban angkut itu biasanya dibebankan oleh penjual juga. Nah, itu adalah FUB destination. Jadi harus sampai ke tangan pembeli baru kita akui sebagai transaksi penjualan. Lalu yang kedua adalah FUB shipping point. Kebalikannya, ketika barang sudah keluar dari gudangnya penjual itu sudah menjadi haknya pembeli, maka barang yang masih dalam perjalanan itu sudah menjadi milik pembeli, maka beban angkut otomatis juga menjadi tanggung jawabnya pembeli. Itu terkait dengan hak kepemilikan barang dagangan. Nah, selanjutnya adalah insentif. Kenapa perlu insentif? Terkadang penjual itu menawarkan insentif berupa potongan harga dengan tujuan agar pembeli mau membayar sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktu dan besarnya potongan itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, umumnya di akuntansi itu, kalau di contoh di sini saya kasih dua contoh, misalnya 2, 10, N30. 2 ini menunjukkan misalnya persentase potongan yang bisa diperoleh, 10 menunjukkan jangka waktu potongan. Artinya, ketika kita menjual barang dagangan,
kita akan memberikan potongan 2% kalau pembelinya itu melunasi maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan N30 itu menunjukkan jatuh temponya. N30 berarti 30 hari setelah tanggal transaksi. Bedanya apa dengan yang di bawah EOM? EOM itu adalah end of month. End of month berarti jangka waktu atau jatuh tempo kreditnya adalah pada akhir bulan transaksi. Jadi kalau ada transaksi penjualan kredit 15 Januari, maka jatuh temponya adalah 31 Januari. Itu kalau EOM. Tapi kalau N30 berarti 30 hari setelah tanggal 15 Januari. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Katakanlah 1 Juni perusahaan menjual barang dagangannya secara kredit 1 juta rupiah. Ketentuannya 210 N30. Nah, maka kita bisa analisis. Jika pembeli melunasi paling lambat 11 Juni, ya, jadi 10 hari setelah tanggal transaksi tanggal 1 Juni, maka bisa mendapat potongan 2%. Berarti 1 juta kali 2%. Sama dengan 20.000. Nah, kapan jatuh temponya? Jatuh temponya berarti 30 hari setelah 1 Juni atau 1 Juli. Contoh yang kedua adalah misalnya 13 Juni perusahaan membeli barang dagangan secara kredit 2 juta rupiah, ketentuannya 210 EOM. Nah, kita analisis, jika perusahaan melunasi paling lambat 23 Juni berarti 10 hari setelah tanggal 13 Juni, maka dapat potongan pembelian 2 juta kali 2% sama dengan 40.000 rupiah. Kapan jatuh temponya? Jatuh temponya adalah EOM, akhir bulan. Akhir bulan berarti Juni berakhir pada tanggal 30, maka harus melunasi maksimal 30 Juni. Nah, selanjutnya adalah potongan kuantitas. Biasanya perusahaan-perusahaan grosir itu semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin murah harganya. Ya. Penjelasannya di sini, potongan kuantitas itu bisa diberikan jika pembeli, ya ini maksudnya pembeli membeli pada jumlah tertentu. Semakin besar pembeliannya, maka semakin besar pula potongannya. Maka berapa yang dijumlah atau yang dicatat? Yang perlu dicatat ke dalam jurnal adalah jumlah bersih pembeliannya saja. Tidak perlu mencantumkan besarnya potongan pembelian. Misalnya, perusahaan Usrek memberikan potongan 20% kepada pelanggan apabila membeli antara 10 sampai 25 unit dan potongan 30% jika membeli lebih dari 25 unit dengan harga Rp200.000 per unit. Katakanlah pelanggan X membeli 40 unit. Nah, kita lihat 40 unit berarti kita akan memperoleh potongan 30%. Ya, karena membeli lebih dari 25 unit. Kita analisis, harga penawarannya adalah Rp200.000 karena memperoleh potongan 30%, berarti potongannya 30% kali Rp200.000 sama dengan Rp60.000. Maka harga yang kita peroleh atau harga penjualannya adalah Rp200.000 dikurangi Rp60.000 sama dengan Rp140.000. Dikalikan jumlah unit, maka harga penjualannya adalah Rp5.600.000. Selanjutnya adalah retur. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu retur. Retur merupakan pengembalian barang persediaan yang telah dibeli atau dijual dengan berbagai alasan, misalnya cacat, rusak, maupun tidak sesuai dengan pesanan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat mempertahankan atau dikembalikan. Semua memiliki konsekuensi. Kalau dipertahankan, biasanya perusahaan akan minta pengurangan harga, ya, sehingga perlu untuk dijurnal. Jika dikembalikan, maka juga butuh penjurnalan untuk mencatat retur tersebut. Retur bisa terjadi untuk transaksi pembelian maupun penjualan, bisa juga untuk transaksi tunai maupun kredit, walaupun sebetulnya transaksi tunai itu jarang untuk bisa diretur. Nah, dalam sistem pencatatan persediaan itu mengenal ada dua sistem, yaitu sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual. Bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah pencatatan mutasi. Mutasi itu adalah perpindahan. Perpindahan di sini yang dimaksud yang terkait dengan persediaan adalah masuk dan keluar atau transaksi penjualan, pembelian, retur pembelian maupun retur penjualan. Mutasi untuk sistem periodik itu tidak dilakukan, jadi tetap di jurnal, tapi mutasi keluar masuknya barang itu tidak dicatat. Ya, harga pokoknya pun tidak di jurnal. Beda dengan perpetual. Perpetual itu setiap ada barang masuk, barang keluar itu langsung dicatat. Ya, sehingga diketahui harga pokok penjualan untuk setiap transaksi. Konsekuensinya adalah yang kedua, buku pembantu atau kartu persediaan
periodik karena tidak dicatat mutasinya, maka tidak diperlukan adanya kartu persediaan. Beda halnya dengan sistem pencatatan perpetual. Karena perpetual setiap transaksi dicatat, maka dibutuhkan kartu persediaan. Nah, konsekuensinya untuk menyusun laporan keuangan di sistem periodik, ya, kalau di slide sebelumnya tadi disampaikan bahwa untuk menghitung harga pokok penjualan dibutuhkan persediaan akhir. Nah, periodik karena tidak mencatat persediaan akhir, maka perhitungan persediaan itu wajib dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan. Karena laporan keuangan tidak akan bisa jadi kalau tidak ada perhitungan fisik persediaan untuk yang sistem pencatatan periodik. Sedangkan yang perpetual, walaupun sudah memiliki kartu persediaan, tetap harus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk pengecekan antara catatan dengan fisik, ada selisih atau tidak. Ya. Maka yang terakhir adalah terkait pengendalian. Di sistem pencatatan periodik akan memiliki pengendalian yang lemah. Kenapa? Karena mutasinya tidak selalu dicatat. Bahkan sewaktu-waktu pimpinan ingin tahu berapa jumlah persediaan yang tersedia di perusahaan, perusahaan harus menghitung terlebih dahulu fisik persediaan pada tanggal tersebut. Beda halnya dengan sistem pencatatan perpetual, karena mutasinya dicatat setiap transaksi, maka pengendaliannya baik. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.